Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga semua selalu sehat, tetap semangat dan tetap ceria dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu, materi kita pada hari ini adalah iman kepada hari akhir. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang materi kita simak dulu video berikut ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله Anak ibu sekalian, sudah kalian saksikan video tadi. Video itu menjelaskan tentang gambaran terjadinya hari kiamat yang meluluh lantahkan seluruh isi bumi. Tidak ada yang tersisa, semua seperti anai-anai ataupun laron yang berterbangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man taqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti kapas-kapas yang berhamburan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka untuknya adalah suatu kebahagiaan. Dan bagi siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka baginya adalah neraka khawiyah. Jadi, kalau kita beriman kepada hari akhir, tentunya kita mempersiapkan diri untuk menuju hari akhir tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kalau kita membicarakan tentang hari akhir, pasti ada banyak hal yang kita pikirkan. Manusia atau siapapun makhluk yang di atas dunia ini tidak tahu kapan terjadinya hari akhir itu. Satu-satunya yang mengetahui hari akhir itu kapan terjadinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada hari akhir, kita memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah kita senantiasa beriman kepada Allah,
kita akan merasa selalu takut kepada Allah dan kita selalu ingin melakukan amalan ibadah sebagai bekal kita di hari akhir nanti. Lalu sekarang bagaimana itu pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir itu secara bahasa atau etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan yakin akan adanya kehidupan yang kekal atau akhirat atau yang abadi setelah kehidupan di dunia. Kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa dunia ini adalah sementara dan setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di dunia, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Nah, sekarang kita akan melakukan pemahaman terhadap hari akhir itu. Hari akhir dapat dipahami dalam dua kalimat, yaitu yang pertama, hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di atas dunia ini, yang dikenal dengan nama hari kiamat. Kemudian yang kedua, hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian-rangkaian peristiwa di dalamnya. Nah, setelah kita tahu hal tersebut, sebaiknya kita membenahi diri dan bersiap diri dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita merasa takut kepada Allah dan merasa semua yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis kiamat. Di dalam Islam, kita mengenal dua jenis kiamat, yaitu yang pertama disebut dengan kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Contohnya seperti bencana alam, yaitu banjir, tsunami, gempa bumi. Tanda-tanda kiamat kecil itu adalah ilmu agama itu seakan tidak penting dan banyaknya terjadi bencana alam di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Nah, kiamat kubro inilah yang disebut dengan hari akhir atau kiamat yang sebenarnya. Adapun dalil nakli tentang iman kepada hari akhir terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Sekarang kita lanjutkan kepada fungsi beriman kepada hari akhir. Dengan kita beriman kepada hari akhir, percaya akan adanya hari akhir ini, ada beberapa manfaat atau fungsi yang akan kita merasakan. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap hati-hati di dalam dunia, baik dalam bersikap kepada Allah dan juga bersikap kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berusaha menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang senantiasa merubah diri ke arah yang lebih baik, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki. Dalam artiannya, anak-anak ibu, hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Jadi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Kemudian yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di atas dunia. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengumpulkan amal kita, mengumpulkan bekal kita untuk hidup di akhirat. Kemudian yang kelima, mendorong manusia untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak ibadah
sebagai bekal kita di hari akhir nanti. Dan yang terakhir, kita akan selalu menyadari bahwa alam seisinya ini akan hancur. Semua yang kita kejar di atas dunia ini akan punah, kecuali amal dan ibadah kita. Maka anak-anak ibu sekalian, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kalau kita tidak meyakini hari akhir, berarti rukun iman kita kurang satu. Jadi kita harus percaya bahwa hari kiamat dan hari akhir itu pasti akan terjadi. Sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 tadi. Kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang hari akhir, bahwa tidak akan pernah ada keraguan terhadap adanya hari akhir, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita, sepanjang yang sudah ibu jelaskan ini, apakah ada yang mau bertanya? Nah, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, Nabila, silakan Nabila. Baiklah Bu, saya akan bertanya, apakah manusia mengetahui tanda-tanda hari akhir itu akan terjadi? Ya, bagus pertanyaan dari Nabila. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nabila tadi. Apakah manusia bisa mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi? Jawabannya bisa. Ya, kita bisa mengetahui tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, dan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hudzaifah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda-tanda sebelumnya, yaitu yang pertama munculnya kabut atau dukhon, kemudian yang kedua munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah manusia yang berusaha untuk mengoyah keimanan kita, berusaha untuk mempengaruhi kita hingga keimanan kita menjadi berkurang ataupun bisa berubah. Kemudian yang ketiga munculnya Dabah. Dabah itu adalah binatang-binatang langka yang sebelumnya tidak pernah muncul ke atas dunia ini. Kemudian yang keempat adalah terbitnya matahari di sebelah barat. Nah, hal ini terjadi karena sebelumnya matahari itu terbit di sebelah timur. Nah, ketika kiamat terjadi, matahari itu akan terbit di sebelah barat. Kemudian yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam munculnya Isa bin Maryam ke atas dunia ini. Nabi Isa akan turun ke bumi ini, kemudian menyatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Kemudian yang ketujuh, adanya gerhana matahari atau adanya 3 gerhana yang terjadi di sebelah timur. Kemudian yang kedelapan, terjadinya gerhana di sebelah barat. Dan yang kesembilan, terjadinya gerhana di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, timbulnya api, munculnya api di Yaman, dan api ini adalah yang akan mengiring manusia ke tempat manusia berkumpul. Nah, demikianlah anak-anak ibu, tanda-tanda kiamat itu akan terjadi sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai umat Islam, kita harus memperkokoh keimanan kita, memperteguh rasa ketakwaan kita kepada Allah untuk berlindung kepada Allah terhadap hari akhir nanti. Kita berlindung kepada Allah terhadap azab di hari akhirat nanti, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu akhiri penjelasan kita pada hari ini, kesimpulannya bahwa hari akhir itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kita sebagai umat Islam wajib dan harus mengimani hari akhir itu, karena itu juga termasuk ke dalam rukun iman. Kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, berarti rukun iman kita kurang satu. Demikianlah ya anak ibu penjelasan pada hari ini. Nah, kita lanjutkan kepada diskusi. Kemudian nanti akan ibu bagi beberapa orang satu kelompok, dan kita mulai untuk mendiskusikan tentang iman kepada hari akhir ini. Nah, ibu akhiri dulu materi kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.